Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Jansyah. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian fitur-fitur yang unik dan cara belajar yang unik menggunakan aplikasi atau website yang bernama Matigon. Jadi langsung saja kita ke Matigonnya. Yang pertama-tama kalian buka dulu Google. Setelah kalian buka, kalian tekan di bagian untuk isi link Google ini adalah kalian tulis matigon.org. Baik, kalau sudah tampil seperti ini, yang pertama-tama kalian harus meng-sync in dulu akun kalian ke dalam Matigon ini, supaya kalau kalian sudah selesai membuat sesuatu di dalam Matigon ini, data kalian akan tersave di dalam akun kalian. Karena saya sudah sync in, maka selanjutnya kita buka bagian Polypad. Nah, di Polypad ini kan ada dua bagian yang dibuat ini, yaitu tiles sama file. Tiles ini adalah fitur-fitur yang akan kita pelajari di dalam video ini. Sedangkan file ini adalah setelah kalian membuat sesuatu yang unik di dalam aplikasi ini, kalian bisa men-save-nya atau menyimpannya di dalam file ini. Maksudnya pertama kita buka tiles. Di dalam tiles ini punya beberapa fitur-fitur unik yang ada geometry, numbers, kemudian fraction, algebra, probability and data, games, dan application. Yang pertama kita coba di bagian fitur geometry. Di dalam geometri ini terdapat banyak juga, yaitu polygons, polyminos, tangram, Penrose tiles, pentagon tilings, 3D solids, utensil, pattern, and arcs. Yang pertama ada polygon. Polygon ini adalah gambar-gambar bidang ruang yang bisa kalian pilih sesuka hati. Kemudian yang polynomials ini bagian-bagian yang seperti gambar puzzle ini bisa kalian pakai juga. Kemudian ada tangram. Tangram ini hampir sama kayak puzzle, cuma memiliki bentuk-bentuk, ada bentuk persegi dan bentuk seperti telur. Kemudian Penrose tiles ini adalah sama seperti tadi, cuma bentuknya yang berbeda. Kemudian Pentagon tilings. Pentagon tilings ini bentuk yang bisa kita susun sesuai bentuk yang kita mau. Kemudian 3D solids. Nah, di 3D solids ini kalian bisa memilih bentuk-bentuk seperti ini, dan kalian bisa mengetahui bentuk-bentuk atau bagian-bagian dari setiap bangunan ini. Misalnya saya pilih cube atau kubus. Dan di cube ini kalian bisa melihat bentuk-bentuknya nih, belakang, depan, samping, kiri, kanan. Kemudian kalian tahu juga jaring-jaring bentuk jaring-jaring apa sih supaya bisa membentuk cube ini atau untuk kubus ini. Caranya bisa kalian tekan di unfold ini, kalian geser saja. Nah, kalau di dalam cube ini rupanya ini adalah bentuk jaring-jaring untuk bisa membentuk suatu kubus. Kemudian ada bentuk piramid. Bentuk piramid ini bagaimana sih bentuknya supaya bentuk jari-jarinya supaya bisa membentuk suatu piramid? Caranya kalian tekan ini unfold, kalian geser. Nah, ini adalah bentuk jaring untuk bisa membentuk suatu piramid. Dan seterusnya bagian lainnya seperti ini juga. Baiklah, fitur selanjutnya ada utensils. Utensil ini seperti cara mengukur, ada seperti roll, busur, roll segitiga, dan jangkar. Kemudian ada patterns and art. Kemudian fitur yang selanjutnya, fitur yang kedua adalah numbers. Nah, di numbers ini terdapat juga beberapa fiturnya, seperti number styles, number bars, kemudian number frames, number cards, number line, prime factor circles, dot arrangements,
number grids, and additional tools. Yang pertama kita coba yang di number styles. Number style ini adalah contohnya, misalnya saya ambil yang bagian ini. Nah, di bagian ini kita ambil yang ini. Nah, butuh berapa sih bagian biru ini untuk bisa memenuhi yang warna hijau ini? Kita coba, kita copy, kemudian kita bentuk, kita copy lagi sampai bisa terbentuk di bagian hijau ini. Kita bentuk saja, kita bentuk. Kita bentuk lagi. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian bisa tahu berapa butuh bagian-bagian ini supaya bentuk bagian hijau ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang harus dibutuhkan untuk bentuk yang bagian hijau ini adalah 10 bagian kotak biru. Kemudian kalian hapus saja. Kalian copy bagian yang kalian mau hapus, terus kalian tekan delete. Kemudian kita selanjutnya ada number bars, number flames, number cars, number line. Di number line ini kalian bisa mengetahui berapa berapa jarak yang untuk menghitung di garis bilangan ini. Kemudian selanjutnya ada prime factor circles. Di prime factor circles ini kalian bisa mengetahui, misalnya saya tulis di bagian sini, saya tulis 30 misalnya. Nah, kalian ambil 30 ini. Jadi gunanya dari fitur prime factors ini adalah kalian tahu faktor berapa aja untuk bisa memenuhi dari angka 30 ini. Caranya kalian bisa setiap warna ini, ada yang hijau ada 3, yang biru ada 5, dan yang kuning ada 2. Maka faktor dari 30 ini adalah 2, 5, dan 3. Kemudian fitur selanjutnya ada dot arrangement, kemudian number grids, dan yang terakhir additional tools. Kemudian fitur selanjutnya ada fractions. Di fractions ini ada 2, yaitu fraction bars dan fraction circles. Fraction bars ini misalnya kita masukin, fraction bars ini ada bentuk pecahan, bentuk persen, dan bentuk desimal. Kita coba yang bagian bentuk pecahan. Misalnya saya masukin yang setengah ini. Di setengah ini kita mau coba untuk 1/2. Berapa sih 1/2 untuk berapa biji 1/2 untuk membentuk angka 1/1? Maka kita cocokkan saja. Maka yang terjadi adalah kita butuh 2 balok yang angkanya 1/2 untuk memenuhi, untuk menjadi 1/1. Kemudian seterusnya seperti ini. Kemudian yang bagian persen sama juga, misalnya saya masuk 100%. Misalnya kalian mau masukin 25%. Berapa kali 25% untuk bisa menjadi 100%? Caranya kalian cari 25%, kita cocokkan. Maka yang terjadi adalah kita butuh 25% sebanyak 4 kali untuk membentuk 100%. Dan bentuk desimal juga seperti itu. Sedangkan pada fraction circles kalian bisa mengetahui bagian desimal untuk memenuhi satu bulatan penuh. Misalnya kalian pengen mengetahui untuk 0,5 berapa sih 0,5 supaya berapa biji 0,5 ini untuk membentuk suatu bilangan suatu bulatan yang penuh ini. Maka caranya
kalian bisa copy, kemudian kalian putar seperti ini dan kalian cocokkan. Maka yang terjadi adalah kita butuh 0,5 sebanyak 2 kali untuk membentuk satu bulatan penuh ini, dan sampai seterusnya seperti itu prosesnya. Kemudian ada fitur selanjutnya, ada algebra. Algebra ini kita seperti perkalian, cuma dalam bentuk variabel. Misalnya x dikali x sama dengan x kuadrat, x dikali y sama dengan xy, kemudian x dikali y juga sama dengan xy, dan y dikali y sama dengan y kuadrat, sampai seterusnya seperti itu. Kemudian ada balance scale. Balance scale ini kan ini ada gambar seperti timbangan. Kalian bisa pakai timbangan ini untuk mengetahui, misalnya saya ambil di bagian fraction ini. Di bagian fraction ini saya ambil misalnya 0,5 di sebelah kiri. Nah, 0,5 ini kalau kita tidak isi apapun di sebelah kanan, maka sebelah kiri ini berat sebelah. Tapi jika kita taruh misalnya 0,25 ini di bagian kanan, kan belum seimbang juga, maka kita taruh lagi 0,25 2 biji di sebelah kanan, maka timbangan kan akan setara. Jadi jawabannya 0,25 ditambah 0,25 hasilnya 0,5. Makanya bisa setara menggunakan bagian fitur timbangan ini. Lihat, oke. Kemudian fitur selanjutnya ada koordinat x and tables seperti ini, seperti sumbu koordinat. Kemudian variable sliders. Kemudian probability data, ada coins, dice, and spinners. Kemudian fitur selanjutnya ada charts and statistic, kemudian playing cards, polyhedral dice, dan transitive dice. Kemudian fitur yang terakhir ada games and application. Di dalam games application ini ada bagian logic and computing, chess, Turing. Chess ini seperti kita bermain catur, chess ini. Kemudian Turing current kills seperti koin ini, kemudian clocks, jam, dan terakhir domino, kartu domino yang bisa kita mainin di dalam aplikasi Matigon ini. Nah, intinya kesimpulannya, aplikasi Matigon ini bisa mengajarkan kepada adik-adik kalian atau anak kalian yang masih bersekolah di SD atau SMP, supaya mereka tidak bosan belajar matematika itu bagus sekali atau tidak ada uniknya. Nah, solusinya kalian bisa menggunakan aplikasi Matigon ini untuk membuat adik kalian atau anak kalian menjadi lebih senang belajar matematika itu, bahwa matematika itu seru loh. Oke, terima kasih. Sekian dari tutorial saya bagaimana menggunakan fitur-fitur di aplikasi atau website Matigon ini. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.